Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, salam nama budaya. Perkenalkan, nama saya Iputu Gede Mandra Saputra, selaku moderator di sini. Saya di sini akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Untuk anggota kelompok kami, saya perkenalkan untuk Ajeng Nasar memperkenalkan dirinya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Ashar dengan NIM D1B1180004, asal daerah Kolaka Timur, alumni SMA Negeri 1 Ladongi. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Arjun Nasar. Saya persilakan pada Saudara Fadel untuk memperkenalkan dirinya. Bismillah, perkenalkan nama saya Fadel Muhammad Saleh, stambuk D1B1180090, alamat domisili Kolaka Utara, Kecamatan Kodeoha, asal sekolah SMA Negeri 1 Kodeoha. Saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Fadel. Saya persilakan kepada Saudari Arista untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ardista Rizkiana Cantika, NIM D1B1180008, alamat Wonggiduku, Kabupaten Konawe, alumni SMA Negeri 1 Wawotobi. Oke, terima kasih. Saya persilakan kepada Kipsan untuk memperkenalkan diri. Bismillah, perkenalkan nama saya Kipsanka dengan NIM D1B1180022, alamat Desa Ulunese, Kabupaten Selatan, Kecamatan Kolono Timur. Saya kalikan ke moderator. Terima kasih ya. Untuk saya belum mungkin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Mandra Saputra dengan NIM D1B1180065, alamat Desa Ranaopa, Kecamatan Mawila, Kabupaten Konawe Selatan, alumni SMA 11 Konawe Selatan. Saya selaku moderator dan pemateri yang pertama. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke hasil diskusi kami yang akan saya paparkan. Untuk yang pertama, prinsip-prinsip pengujian tanah. Pengujian tanah secara umum didefinisikan sebagai bahan kimia atau fisik yang dibuat di tanah, tetapi melalui penggunaan umum istilah pengujian tanah telah diberikan arti yang lebih terbatas dan lebih luas. Istilah dalam status tanaman yang tersedia hara, salinitas, dan tekosinitas unsur hara. Yang slide kedua, status gizi dari tanah beberapa cara. Di antara metode-metode tersebut yaitu 1. Uji coba pemupukan di petak lapangan, pot rumah kaca, gejala tanaman, analisis jaringan cepat atau getah, uji biologis, dan yang terakhir analisis kimia yang cepat dari tanah. Yang pertama, bidang sampling. Tanah menguji program dimulai dengan pengumpulan sampel tanah, atau sampel dari lapangan. Hasil analisis diharapkan dapat mewakili seluruh bidang. Prinsip dasar pertama dari program pengujian tanah adalah bahwa sebuah lahan dapat diambil sampelnya sedemikian rupa sehingga analisis kimiawi dari sampel yang dikumpulkan akan secara akurat mencerminkan status nutrisi sebenarnya dari lahan tersebut. Ini tidak berarti bahwa semua sampel harus atau akan menghasilkan hasil tes yang sama, melainkan bahwa hasil mencerminkan variasi yang benar dalam lapangan. Perbedaan pendapat ada sebagai cara terbaik untuk sampel lapangan untuk mendapatkan evaluasi yang memadai dari tingkat gizinya. Di masa lalu, sebelum pupuk yang bisa digunakan relatif untuk umum,
untuk menemukan perbedaan besar dalam tingkat gizi di berbagai bagian dari bidang tertentu, kecuali heterogenitas ekstrim jenis tanah. Ada uji variasi yang luas dalam bidang pose masalah penentuan atau menilai apakah pupuk rekomension tunggal dapat diresepkan untuk seluruh bidang, atau apakah variasi yang begitu besar rekomendasi yang berbeda diperlukan untuk berbagai bagian lapangan. Sampling sistem yang memadai untuk tanah yang tidak diobati akan mungkin memadai untuk bidang berat dibuahi. Banyak prosedur kita pengambilan sampel perlu dikaji ulang, karena realitas yang bahwa pengguna pupuk akan terus berlanjut, bahwa variabilitas dalam pola kesuburan dalam bidang tertentu akan terus tumbuh, dan bahwa masalah untuk menilai benar atau rata-rata tingkat kesuburan untuk bidang tertentu akan menjadi lebih sulit. Yang kedua, interaksi dan kimia analisis. Setelah sampel tanah telah dikumpulkan dan disusun, status nutrisi tanaman tersedia ditetapkan dengan nutrisi tanaman tersedia. Salah satu biasa itu berarti bentuk atau kimia. Bentuk nutrisi tanaman penting di tanah yang variasi dalam jumlah tercermin dalam variasi dalam pertumbuhan tanaman, dan hasil ini adalah prinsip dasar pengujian tanah yang sederhana, yang cepat. Analitik kimia prosedikal dapat dirancang untuk secara akurat mengukur atau menjadi ukuran tingkat nutrisi tanaman tersedia. Dua bagian ekstraksi melibatkan pengguna solusi pereaksian kimia untuk memisahkan dari tanah seluruh atau sebagian kecil dari nutrisi tanaman tersedia. Analisis laboratorium adalah ekstraksi dan pengukuran kepatuhan yang ketat untuk kondisi laboratorium seperti tingkat peluluhan tanah, rasio tanah, solusi, dan tingkat dan lamanya gemetar waktu paling penting karena kurangnya keseimbangan antara api dan tanah. Karena nilai tes hanya memiliki makna dalam hal respon tanah, harus dua laboratorium uji tanah. Pengujian tanah sama sampel dan menggunakan ekstraktan yang sama menentukan hasil yang berbeda. Kondisi pengeringan tanah, peluluhan, dan ekstraksi harus diperiksa untuk mendamaikan berbeda ences. Pengukuran adalah penentuan jumlah unsur hara tersedia di ekstrak. Teknik analisis kimia terbukti dapat diterima. Berikut ke depan ekstraksi dan prosedur pengukuran untuk nutrisi tunggal dengan masing-masing penanganan di sampel tanah. Dalam sistem tersebut, tenaga kerja adalah mendominasi biaya pengujian tanah. Dengan munculnya instrumen analitis yang dirancang untuk pengukuran multi-elemen, ada peningkatan penelitian untuk mengembangkan ekstrak multinutrien. Beberapa laboratorium sudah menggunakan sistem seperti itu. Banyak metode kimia telah disarankan dan sedang digunakan untuk pengukuran nutrisi tanaman penting yang tersedia. Sebenarnya metode kimia yang digunakan adalah penting hanya sebatas bahwa ia harus memisahkan kekurangan dari tanah non-defisien dan kombinasikan dengan variabel tanah dan tanaman lainnya memprediksi kebutuhan pupuk tanaman. Dalam bekerja dan merancang tes kimia tanah, perlu untuk bekerja dengan sampel tanah dari bidang respon tanaman yang dikenal dan yang memberikan sebagai tanggapan tanah. Metode tersebut harus menunjukkan peningkatan yang dapat didefinisikan secara bersedia. Tanaman yang diman hanya dengan menguji sejumlah besar tanah menggunakan indeks seperti A nilai dalam kurung Fringe dan Den tahun 1952, atau hanya dengan respon nutrisi di bawah nutrisi rumah kaca.
Alternatifnya, seorang dapat menggunakan uji tanah yang terbukti berguna di wilayah lain dengan tanah serupa sebagai perkiraan pertama untuk menemukan berbagai jenis tanah yang merespon. Sementara rumah kaca dan laboratorium penelitian yang berguna dalam menentukan apakah suatu metode berkorelasi dengan mengukur bentuk tersedia tanaman. Penting metode dikalibrasi dengan respon lapangan. Yang ketiga, interpreting hasil analisis. Hasil analisis yang diperoleh dari analisis kimia harus dalam interpreted bermakna. Hal ini biasanya dicapai melalui beberapa jenis korelasi ditentukan sebelumnya antara hasil tes dan tanggapan tanaman lapangan diketahui. Metode yang Chut dan Nelson dalam kurung tahun 1965, Nelson dan Anderson tahun 1977, serta Kiesling dan Mulesnix tahun 1979 dikembangkan dapat digunakan untuk mengembangkan korelasi. Oleh karena itu, studi korelasi yang valid harus mendahului interpretation dari nilai uji tanah. Prinsip dasar pengujian tanah adalah bahwa nilai uji tanah dapat dalam berbagai situasi diperlakukan dan terkait sebagai variabel penyok independen dengan yield persen dan respon yang diperoleh untuk tanaman tertentu. Persen yield atau dalam kurung hasil tanaman yang tidak dibuahi dengan persentase dari tanaman dibuahi mengukur respon terhadap bubuk di bawah kondisi yang sama. Musim, tanah, jenis tanah, penyakit dan gulma. Oleh karena itu, variabel-variabel yang terakhir tidak kembali dipersyaratkan untuk dipertimbangkan dalam menafsirkan uji tanah. Namun variabel-variabel tersebut perlu diperhatikan dalam pembuatan rekomendasi pemupukan khususnya unsur hara bergerak. Saya persilakan kepada Saudari Ardista untuk melanjutkan memaparkan hasil diskusi kami. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan hasil diskusi dari kelompok kami. Pada Illinois, karya Bray tahun 1944 sampai 1945 telah menunjukkan bahwa Mr. Leach persamaan dengan sedikit modifikasi dapat digunakan dengan sukses untuk menggambarkan hasil terkait dengan berbagai tingkat nutrisi bergerak yang tersedia dalam tanah dan jumlah yang berbeda terhadap pupuk yang diterapkan. Dalam membuat rekomendasi pemupukan valid, 8 kriteria yang harus diketahui. Pertama, yaitu tingkat uji tanah, tanaman yang akan ditanam, potensi hasil dan persen kecukupan, peningkatan yield dengan peningkatan tingkat pupuk diterapkan, metode aplikasi pupuk, tanaman polongan sebelumnya, tanaman yang akan ditanam dalam kasus rekomendasi, apakah kotoran hewan baru ini telah menghujani ke lapangan dan potensi kontribusi terhadap status gizi tanah. Tingkat mineralisasi bahan organik asli selama pertumbuhan tanaman, terutama untuk non-S dari jumlah tersebut. Tes tanah hanya menunjukkan indeks dari tingkat nutrisi dari tanah. Nilai-nilai uji tanah mengatakan apa-apa tentang potensi hasil dari tanah, musim, praktek, manajemen, atau jumlah pupuk yang dibutuhkan. Akurasi dengan yang nilai tes dapat diartikan akan tergantung pada jenis dan kualitas dari pekerjaan penelitian lapangan di mana korelasi didasarkan. Tujuan dari nilai uji tanah hanya untuk menunjukkan mulai titik tingkat sekarang nutrisi yang tersedia di tanah pada pertimbangan yang diperlukan berikutnya. Untuk menginterpretasikan nilai tes tanah,
Korelasi yang tepat dari nilai tes dengan tanggapan lapangan dikenal untuk berbagai tanaman yang diperlukan, yaitu salah satunya harus dapat menentukan dan mengungkapkan keseriusan kekurangan gizi untuk tanaman tertentu dari nilai uji tanah. Selain itu, respon tanaman terhadap tingkat gizi tanah yang berbeda dan peningkatan bertahap dari kedua broadcast dan pupuk brand diterapkan harus diketahui. Faktor ini karena harus melibatkan kombinasi dari berbagai tingkat available nutrisi tanah. Tingkat yang berbeda dari yang menerapkan pupuk dan tanaman yang berbeda. Pertimbangan ekonomi yang penting untuk menentukan tingkat atas pembuahan. Hal ini terutama berlaku untuk nilai peningkatan hasil panen yang diharapkan yang terkait dengan biaya pupuk. Untuk membuat ini, evaluasi perlukan dari hasil itu, kemungkinan dalam hal mutlak. Perkiraan ini sangat sulit dan tentang yang terbaik yang dapat dilakukan untuk tahun tertentu adalah mengasumsikan hasil dan harga rata-rata. Estimasi hasil akan sangat tergantung pada kemampuan yang telah ditentukan produktif tanah dan beberapa perkiraan apa yang merupakan hasil rata-rata di musim rata-rata di bawah sistem manajemen yang ditentukan. Oleh karena itu, semua faktor yang digunakan untuk menentukan tingkat atas pembuahan pada dasarnya didasarkan pada penilaian pribadi. Setelah level atas pemupukan untuk tanaman telah memutuskan sebenarnya jumlah pupuk yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah perbedaan antara jumlah yang tersedia nutrisi diperkirakan dari nilai uji tanah dan jumlah yang dibutuhkan untuk mencapai itu batas atas. Jumlah pupuk yang sebenarnya dibutuhkan lebih dimodifikasi lanjut dengan metode menerapkan pupuk efisiensi dengan yang ditanam. Oleh karena itu, akhir pupuk recommendation tergantung pada analisis uji tanah akurat dan interpretasi dari hasil tes berdasarkan hakiman. Metode yang ideal adalah merekomendasikan pupuk untuk tingkat hasil dan harga yang berbeda dan memungkinkan petani untuk memilih tingkat hasil dan kombinasi harga yang mereka inginkan. 5. Pengumpulan dan penanganan sampel tanah, teknik berdasarkan sumber dan gelar dari variabilitas bidang. Uji keseragaman, metodenya cukup dengan menanam tanaman dan mengelolanya secara seragam. Hal ini bertujuan untuk mengetahui heterogenitas tanah, tetapi memakan waktu untuk mengevaluasi heterogenitas tanah. Variasi kesuburan tanah tidak didistribusikan secara acak, tetapi pada tingkat tertentu sistematis, yaitu segmen bidang yang bersebelahan lebih cenderung mirip daripada segmen yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Kesuburan tanah jarang didistribusikan secara sistematis sehingga dapat dijelaskan dengan rumus matematika. Pengambilan sampel tanah dilakukan dengan cara acak sederhana, acak bertingkat acak, dan sistematis, serta metode penghitungan rata-rata populasi, variasi, dan batas kepercayaan untuk berbagai skema pengambilan sampel. Maksudnya, X perbedaan S2 deviasi standar dan koefisiensi variasi didefinisikan sebagai CV sama dengan SD per X, di mana N jumlah individu yang dijadikan sampel. Secara umum, perbedaan antara penentuan pada sampel yang sama kecil jika dibandingkan dengan perbedaan antar sampel dan juga sifat tanah yang berbeda mempunyai pola variasi yang berbeda. Sebuah sampel sistematis yaitu non-random diperlukan untuk menentukan lokasi, lapangan, dan distribusi nilai rendah dan tinggi untuk setiap parameter tanah. Namun memakan waktu dan analisis lebih banyak sampel tanah daripada sampel acak sederhana. Penggunaan pengambilan sampel intensif, misalnya grid persegi di bidang yang memiliki area paparan tanah yang luas. Sampel komposit sederhana sangat praktis, tidak memiliki nilai dalam mengelola seluruh lahan untuk produksi tanaman tinggi yang seragam. Untuk mengatasi variasi yang luas pada tingkat kesuburan dikelola secara berbeda dengan menggunakan prosedur pengambilan sampel dan statistik teori variabel regional. Penggunaan NVT memerlukan beberapa jenis prosedur pengambilan sampel lapangan intensif. Hasil khusus untuk bidang tempat RVT digunakan dan dapat langsung dieksplorasi ke bidang lain atau bersifat spesifik lokasi. Namun penggunaan teknik ini menjanjikan perkiraan kebutuhan pupuk yang lebih baik. Penggunaan dari RVT mencakup dua proses, semi-variogram dan kriging, untuk memisahkan total variabilitas bidang menjadi 3 atau 4 kategori, yaitu nugget, still drift, dan residual atau rally random S2.
sumber dan derajat variabilitas lapangan. Variabilitas tanah dapat diklasifikasikan menjadi arah vertikal dan horizontal, jarak pendek, menengah, atau jauh, dan apakah variabilitas tersebut alami atau disebabkan oleh operasi manusia di darat. Variasi alami. Proses pembentukan tanah dapat menyebabkan perbedaan yang sangat kontras pada profil tanah, terutama pada horizon A dan B. Perbedaan tersebut berkaitan dengan bahan organik, pH, tekstur, kapasitas tukar kation, dan ketersediaan hara tanaman. Bahan induk batuan berselang juga dapat menghasilkan perbedaan yang sangat kontras di antara tanah di bidang yang sama. Variasi alami pada jarak yang agak jauh dikaitkan dengan kemiringan dan aspek. Tanah cenderung lebih dangkal di puncaknya dari berbukit-bukit dan lebih dalam di dataran tinggi dan lereng yang lebih pendek. Aspek dapat mempengaruhi penyerapan dan refleksi radiasi matahari yang pada gilirannya mempengaruhi suhu tanah, hubungan air, dan pertumbuhan tanaman terkait. Pengambilan sampel tanah melintasi kemiringan lereng dan aspek akan menghasilkan rata-rata yang dapat menutupi perbedaan penting tanah. Variasi manusia. Pengelolaan dari lahan dan pengelolaan tanaman dapat memiliki efek yang sangat besar pada variabilitas lapangan. Praktik perataan tanah yang sering dilakukan untuk memfasilitasi irigasi permukaan di daerah yang lebih kering atau pembuatan teras di daerah yang lembab dapat menyebabkan variasi yang diinduksi. Praktek pengelolaan tanah juga akan mempengaruhi erosi tanah dan memiliki kecenderungan untuk mengekspos lapisan bawah tanah. Sistem tanah yang berbeda dan praktek pengelolaan pupuk yang terkait dapat menyebabkan perbedaan dalam jumlah dan jenis bahan organik serta pola pupuk sisa yang berbeda. Sifat pupuk yang diaplikasikan sendiri berpengaruh terhadap heterogenitas tanah, misalnya nitrogen, meskipun untuk spesifik yang diterapkan cenderung nitrifikasi dalam tanah seiring waktu menjadi nitrat bentuk yang benar-benar larut. Unsur pupuk lainnya sangat kontras dengan N. Dalam hal mobilitas tanah, misalnya kalium bereaksi dengan mudah dengan kompleks pertukaran dan kecuali di tanah dengan kapasitas pertukaran kation yang sangat rendah. Pada dasarnya akan termobilisasi. Operasi pengelolaan tanah selesai setelah kesetimbangan pupuk P akan mencampur tanah yang diperkaya P. Oke, saya persilakan pada Arjun Nasar untuk melanjutkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi dari kelompok kami, di mana variabilitas tanah diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu jarak, mikro dan meso dan makro variabilitas untuk menggambarkan teknik pengambilan sampel tanah yang sesuai. Variasi mikro mengacu pada variasi tanah antara titik-titik yang dipisahkan sampai 0,05 m. Jenis variabilitas ini diperoleh dengan menganalisis anti tanah individu. Untuk P tersedia NaHCO3. Variasi meso adalah variasi tanah antara titik yang dipisahkan oleh 0,05 sampai 2 m. Variasi makro adalah variasi tanah antara titik yang dipisahkan oleh jarak lebih besar 2 m. Variasi makro terkait dengan proses alami tanah, tetapi praktik pengelolaan tanah manusia juga dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jenis variasi ini. Bagian 2, metode sampling. Prosedur pengambilan sampel tanah harus disesuaikan dengan derajat keragaman pada semua skala, mikro, meso, dan makro. Dalam pengertian ini, seperti paparan lapisan tanah dari permukaan tanah atau erosi, jenis dan jumlah pupuk yang digunakan pada musim sebelumnya, dan apakah pupuk tersebut diterapkan secara broadcast, seed press, band, dan tingkat pencampuran tanah yang mungkin terjadi setelah pemupukan dengan cara membajak, disking, pengelolaan tanah untuk mengendalikan gulma, dan mengguling dayung. Bagian A, bidang seragam. Bidang seragam menandakan bidang lahan yang serupa dalam hal kemiringan, aspek, sejarah pengelolaan, penanaman, dan pemupukan. Dan jika mungkin penampilan tanah
selama musim tanam agar benar-benar acak. Inti tanah harus diambil dari segmen lapangan dalam area seragam yang dimiliki secara acak. Untuk membagi area lapangan menjadi beberapa segmen dan setelah menomori mereka, mengambil sampel kumpulan segmen yang dipilih secara acak. Jadi secara realistis, sampel tanah komposit acak tunduk pada penelitian baik dalam hal pemisahan lapangan menjadi area seragam dan jalur yang diikuti untuk mengumpulkan sampel. Variasi mikro akan terkontrol secara memadai jika jumlah inti tanah dikumpulkan cukup, misalnya 25 untuk 30 inti per sampel, dan jika inti yang digabungkan dihancurkan dan dicampur seluruhnya. Selanjutnya, prinsip dari analisis tanah. Menurut Ruben de Munson, perkembangan sejarah. Prinsip-prinsip analisis tumbuhan telah berkembang sejak awal tahun 1800-an mulai di Eropa. Menurut Saussure 1804. Karena berbagai elemen didefinisikan penting untuk pertumbuhan tanaman, ilmuwan awalnya von Liebig 1840 dan kemudian yang lainnya mulai menganalisis tanaman untuk mengetahui kandungannya dan pendek beberapa waktu. Kemudian Weinhold 1862 mendapatkan ide untuk menggunakan analisis tanaman sebagai sebuah indeks pasokan unsur hara yang tersedia. Analisis dibandingkan antara pertumbuhan tanaman atau hasil relatif dengan konsentrasi unsur terkandung dalam bahan kering seluruh tanaman atau struktur tanaman seperti daun, batang, tangkai daun, buah, dan biji-bijian. Diambil sampelnya pada waktu yang berbeda selama perkembangannya, menurut dan perkembangannya. Adapun menurut Goodall dan Grogris 1947 mereview penelitian awal menyimpulkan bahwa banyak pekerjaan yang dilakukan sebelum tahun 1947 dapat dikelompokkan menjadi satu dari 4 kategori egoris. Yang pertama, investasi gangguan nutrisi yang ditunjukkan dengan gejala yang pasti. Yang kedua, interpretasi hasil uji coba lapangan. Yang ketiga, pengembangan metode penguji cepat untuk digunakan dalam pekerjaan penasehat. 4, penggunaan analisis tanaman sebagai metode survei nutrisi. Kategori-kategori ini masih berlaku sampai sekarang dalam hal penelitian serta tumbuhan analisis pemanfaatan dalam pengambilan keputusan produksi tanaman. Selanjutnya, konten tanaman. Konsentrasi unsur-unsur penting dalam tumbuhan diekspresikan pada bahan kering basis sebagai persen atau gram per kilogram. Untuk elemen utama dan bagian per juta dalam kurung ppm atau miligram per kilogram dalam kurung mg lkg. Untuk mikro unsur hara, satuan yang dipilih tergantung pada sistem penggunaan. Untuk petani-petani di Amerika Serikat, penggunaan uji analisis tanaman 5 elemen untuk adalah biasanya dinyatakan sebagai persen dan tujuan mikronutrien dinyatakan dalam ppm. Dalam literasi ilmiah, matriks atau satuan SI adalah satuan pilihan. Analisis tanaman juga digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur retensi racun unsur-unsur yang mungkin ditemukan pada tumbuhan seperti kadmium, merkuri, dan timbal. Dianggap sebagai penghasil penyakit atau racun yang mengintai makanan manusia dan hewan. Oke, mohon maaf Saudara Arjun. Mungkin kita akan masuk kembali di Zoom karena ini waktunya terbatas. Kalau terkeluar langsung masuk kembali di link yang sama. Oke, lanjut Saudara Arjun. Baik, selanjutnya sampling dan metode dari analisis. Sebelum hasil analisis tanaman dapat digunakan secara efektif, penelitian harus dilakukan untuk menghubungkan konsentrasi unsur dalam respon dari tanaman atau tanaman hijau, sulur atau pohon. Harus diambil sampelnya dan waktu pengambilan sampelnya.
Sampel untuk biasanya melibatkan beberapa titik dalam usia fisiologis atau tahapan perkembangan dalam operasi tanaman. Pemilihan sampel dipengaruhi apakah tanaman tersebut merupakan tanaman tahunan. Analisis tanaman biasanya dilakukan pada sampel yang disiapkan di laboratorium dalam kondisi terkendali. Pengujian sampel hijau dapat dilakukan dengan spektrometri inframerah di laboratorium bergerak. Tes jaringan tanaman atau tes cepat dapat dilakukan pada jaringan tanaman hidup, getah tanaman, atau cairan. Tes cepat seperti nitrat N dalam kurung NO3N dapat ditentukan pada tanaman di lapangan dan diambil sampelnya. Langkah-langkah umum yang perlu diikuti saat menetapkan level kritis atau indeks untuk elemen yang ditentukan dalam analisis pabrik meliputi lakukan eksperimen terkontrol dan menerapkan yang memadai selama periode waktu dan kondisi yang akan menghasilkan tingkat nutrisi yang dapat diandalkan untuk membangun atau tentukan zona atau level. Dapatkan sampel tanaman yang andal. Untuk melakukan itu, seorang harus menentukan A. Porsi sampel tanaman, B. Jumlah sampel yang dibutuhkan untuk mewakili unit manajemen, C. Waktu pengambilan sampel atau tahap fisiologis terbaik relatif terhadap diagnostik norma. Penggunaan praktik analisis tanaman. 1. Hasil analisis tanaman digunakan dalam beberapa cara. 2. Menentukan bahwa suatu elemen penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangan tanaman mematangkan atau beberapa proses yang terkait erat dengan nutrisi dan pertumbuhan, seperti fiksasi and simbiosis. 3. Memverifikasi elemen yang terkait dengan fenotip atau nutrisi semu, kekurangan unsur atau gejala toksisitas. 4. Penetapan konsentrasi optimal untuk nilai kritis untuk elemen asosiasi dicapai dengan hasil ekonomi yang optimal atau maksimal. 5. Menentukan ketersediaan hara tanah atau ketersediaan dan pemulihan suatu elemen atau elemen yang diterapkan dalam pemupukan dalam percobaan respon tanaman. Selanjutnya yang keenam, mengevaluasi dan membandingkan berbagai area atau situs dalam bidang produksi. Kebun buah-buahan atau hutan membantu ladang kebun anggur, kebun buah-buahan, atau hutan untuk menentukan apakah ada kekurangan. Yang ketujuh, masalah dan ketidakseimbangan nutrisi terjadi sehingga tindakan korektif dapat diambil jika dianggap perlu. 8. Menentukan serapan unsur total oleh suatu tanaman terutama pada tingkat tinggi. Produksi dalam kurung dengan proses ini perkiraan kebutuhan unsur hara per unit produksi juga dapat ditentukan unsur hara penghapus per unit hasil. Yang 9, menentukan efisiensi nutrisi internal dalam kurung output per unit nutrisi serapan. Varietas atau cultivar berdasarkan pemulihan tanah dan atau pemupukan nutrisi IZER dengan metode aplikasi yang berbeda, termasuk daun. Melakukan survei lapangan terhadap tanaman yang ditanam di era produksi atau tanah untuk menentukan apakah suatu elemen atau kombinasi elemen kekurangan atau cukup berlebihan atau beracun. Oke, terima kasih Saudara Arjun. Saya persilakan kepada Saudari Kipsan untuk melanjutkan materi diskusi kami yang telah kami diskusikan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari kelompok kami. Prosedur sampel lapangan untuk melakukan analisis tanaman menurut J. Benton. Heterogenitas elemen secara umum, jaringan yang secara fisiologis mudah dan sedang berkembang pesat. Perubahan konten unsur atau yang sudah melewati masa kedewasaan tidak boleh diambil sampelnya. Bagian tanaman dipilih dan waktu pengambilan sampel harus sesuai dengan yang terbaik. Hubungan yang ada antara konten unsur dan hasil atau fisik penampilan tanaman menurut
Bates tahun 1971. Seringkali tidak ada satu waktu pun untuk pengambilan sampel dari bagian tanaman tertentu. Sangat ideal untuk mengevaluasi setiap elemen. Oleh karena itu, beberapa bagian tanaman yang tahap pertumbuhan yang berbeda mungkin perlu diambil. Perbandingan analisis antara daun dan tangkai daun, batang dan daun, serta bagian atas dan bawah bagian tanaman dapat membantu dalam mengevaluasi analisis tanaman. Menurut Bates tahun 1971, Jones tahun 1967 mencatat bahwa penentuan homogenitas atau kurangnya itu mungkin teknik yang berguna saat mendiagnosis defisiensi unsur tertentu yang tercurigai di beberapa tanaman. Pertimbangan statistik. Setelah ditentukan bagian tanaman mana yang akan diambil sampelnya untuk mewakili status unsur tanaman, jumlah tanaman yang akan diambil sampelnya untuk representasi yang memadai, TASI harus diputuskan. Apa yang merupakan jumlah yang memadai telah ditentukan ditambang sampai taraf tertentu dari hasil penelitian sebelumnya. Saat mempertimbangkan variasi kandungan elemen dari tanaman ke tanaman. Jika ada besar, pengambilan sampel intensif dibutuhkan jaringan tanaman yang cukup untuk mempresentasikan kandungan elemen dari tanaman. Teknik sampel tanaman. Sebagai sebuah aturan umum, daun dewasa yang terkena sinar matahari penuh tepat di bawah tumbuh ujung dicabut saat tanaman memulai tahap pertumbuhan reproduksinya. Dalam beberapa situasi, pengambilan sampel mungkin diperlukan pada periode awal dalam siklus pertumbuhan tanaman dengan kematangan yang sama. Jumlah tanaman yang akan diambil sampelnya dalam situasi tertentu bergantung pada kondisi umum tanaman, keseragaman tanah, dan tujuan pembuatan hasil analisis digunakan. Untuk memastikan kekebalan, ambil sampel tanaman yang sebanyaknya. Sepraktis mungkin disarankan mengumpulkan sampel selama waktu tertentu dalam sehari dan dalam kondisi iklim yang tenang. Ada banyak instruksi tentang apa yang tidak boleh diambil sampelnya sama banyak dengan instruksi tentang apa jaringan tumbuhan atau tumbuhan yang tidak akan ambil. Contoh jatuhi dengan tanah, debu, atau sisa bahan kimia. Yang kedua, tanaman dirusak oleh serangga, luka mekanis, atau sakit. Yang ketiga, jaringan dari tumbuhan mati atau jaringan mati. Yang keempat, tanaman di bawah tekanan kelembapan atau suhu. Yang keenam, tanaman sangat dipengaruhi oleh stres nutrisi. Yang ketujuh, tanaman baris perbatasan atau tanaman baris akhir. Yang kedelapan, tanaman di area yang diserang gulma. Yang kesembilan, seluruh tanaman kecuali bibit. Penebangan tanaman atau pelacakan atau pemantauan. Sebuah peran utama untuk analisis tanaman adalah logging atau tracking atau pemantauan. Pengambilan serangkaian sampel jaringan
tanaman selama musim tanam. Pangkas penebangan atau pelacakan lebih sering digunakan dengan tanaman perkebunan seperti tebu. Tujuan pelacakan adalah untuk memperingatkan petani tentang tindakan korektif yang terjadi ketidakcukupan. Sampel perbandingan ketika gejala dicurigai ada kekurangan dalam interpretasi. Dianjurkan untuk mengumpulkan sampel tanah dari area yang sama dengan tanaman telah dipilih. Sampel tanah dari area sama dengan tanaman telah diberikan sampel. Membandingkan hasil analisis tanah dan tanaman bisa sangat bermanfaat membantu dalam interpretasi. Prosedur penanganan. Jaringan tanah mudah rusak, sehingga perlu penanganan khusus untuk memastikannya bahwa tidak terjadi penurunan berat kering karena dekomposisi akan mengurangi berat kering. Yang selanjutnya secara psikologi tisu tanah segar harus ditempatkan dalam kantong kertas dibuka dan bersih. Kedarakan jika memungkinkan atau disimpan di lingkungan yang sejuk selama pengiriman ke laboratorium. Selaku host. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi hasil diskusi kami. Persiapan untuk jaringan tanaman untuk analisis laboratorium. Menurut C. Ray Campbell dan C. Owen Plank, persiapan sampel sangat penting dalam memperoleh data analitik yang akurat dan andal di interpretasi hasil analisis tanaman. Produksi yang sudah terbukti harus diikuti selama dekontaminasi, pengeringan, pengurangan ukuran partikel, penyimpanan, dan organik kehancuran materi. Masing-masing prosedur persiapan ini memberikan peluang untuk meningkatkan keakuratan dan keandalan hasil analisis. Selanjutnya, dekontaminasi. Bahan tanaman harus bersih dan bebas dari zat asing, termasuk tanah dan partikel debu dan residu semprotan daun, yang dapat mempengaruhi analisis. Unsur yang paling sering terkena partikel tanah dan debu adalah besi, aluminium, silikon, dan mangan, terutama dengan anakan dan tanaman rumput. Semprotan nutrisi daun dan residu fungisida dapat mempengaruhi beberapa elemen dan harus diperhitungkan dalam proses dekontaminasi dan mengevaluasi hasil analitis. Proses dekontaminasi harus teliti dengan tetap menjaga keutuhan sampel. Oleh karena itu, dekontaminasi masuk dulu, Hendra. Oke, mohon maaf terkendala jaringan untuk host kita, Saudara Fadel. Sementara pengaturan jaringan kembali. Ya, lanjut. Memeriksa contoh jaringan tanaman segar untuk mengetahui kondisi fisik dan tingkat kontaminasi. Jika jaringan daun terlibat dilapisi dengan zat benda asing, dekontaminasi biasanya tidak diperlukan, kecuali jika Fe, Al, Si, atau Mn harus ditentukan. Menurut Jones dan Case tahun 1990, jika Al, Si, Mn, dan Fe bukan merupakan bunga utama, daun
tanaman harus disikat dengan cepat untuk menghilangkan partikel debu dan tanah yang terlihat. Ketika sampel tanaman menunjukkan residu yang terlihat dari aplikasi penyemprotan dan kapan Al, Si, Fi, Fe, dan Mn adalah unsur bunga, dan harus dicuci dengan 0,1 menjadi 0,3% larutan deterjen. Diikuti dengan pembilasan dengan air deionisasi. Cuci dan bilas periode harus singkat hingga hindari bahaya nitrat NO3, boron B, kalium K, dan klorida Cl. Pencucian dari jaringan menurut Ban et al. Tahun 1959 dan Smith dan Stray tahun 1976. Setelah dekontaminasi, sampel harus segera dikeringkan untuk menstabilkan jaringan dan menghentikan reaksi enzimatik. Pengeringan oven. Air dikeluarkan dari jaringan tanaman untuk menghentikan reaksi enzimatik dan menstabilkan. Contoh penghapusan air gabungan juga memfasilitasi ukuran partikel yang lengkap, pengurangan homogenisasi menyeluruh, dan penimbangan akurat. Prosedur 1. Pisahkan atau kendorkan sampel jaringan dan tempatkan dalam wadah kertas. 2. Tempatkan wadah dalam oven force air dan keringkan pada suhu 80 derajat selama 12 jam sampai 24 jam. Catatan: sifat sampel dan kadar air akan mempengaruhi panjangnya waktu pengeringan. Jaringan yang mengandung karbohidrat tinggi mungkin memerlukan jenis lain prosedur pengeringan. Penyimpanan. Setelah pengurangan ukuran partikel dan homogenisasi, sampel harus disimpan kondisi yang akan meminimalkan kerusakan dan menjaga integritas sampel penimbangan dan pekerjaan analitis tindak lanjut. Prosedur 1. Setelah penggilingan dan homogenisasi, sampel yang representatif diambil bahan tanaman tanah untuk analisis dan penyimpanan. Sampel harus ditempatkan dalam wadah dan ditutup rapat. Yang kedua, wadah harus disimpan dalam kondisi sejuk dan kering. Yang ketiga, untuk penyimpanan jangka panjang, sampel tanah harus dikeringkan secara menyeluruh, disegel, dan ditempatkan dalam kondisi berpendingin sampai analisis dapat diselesaikan. Penghancuran masalah organik. Sampel jaringan tanaman yang sebelumnya dikeringkan, digiling, dan ditimbang disiapkan untuk analisis unsur melalui penguraian atau penghancuran bahan organik. Banyak pekerjaan telah dilakukan untuk mengevaluasi metode yang diterbitkan dan untuk dikembangkan baru dan prosedur yang lebih baik. Asahin kering. Prosedur 1. Timbang 0,5 sampai 1,0 gram kering bahan tanaman yang telah digiling. Kedua, tempatkan sampel dalam tungku merendam dingin. Yang ketiga, atur kontrol suhu tungku untuk memungkinkan peningkatan bertahap selama 2 jam dalam suhu asing 500 hingga 550 derajat Celcius dan pertahankan selama 4 sampai 8 jam. Selanjutnya, matikan tungku, buka pintu, dan biarkan sampel menjadi dingin. Yang kelima, periksa abu untuk menentukan tingkat kerusakan. Jika abu putih bersih diperoleh, lanjut ke langkah H. Jika abu putih bersih tidak diperoleh, ikuti langkah 1 dan langkah 6. Basahi jaringan dengan HNO3 pekat. Letakkan wadah di atas hot plate dan evaporasi HNO3 dari sampel. Pastikan residu benar-benar bebas dari kelembapan sebelum dimasukkan ke dalam merendam tungku. Yang kedelapan, keluarkan wadah dari hot plate dan ulangi langkah 1, 2, dan 4. 9. Bergantung pada prosedur analisis selanjutnya. Abu dapat dilarutkan menggunakan campuran asam dan atau asam yang sesuai. Asing basah. Pencernaan basah melibatkan penghancuran bahan organik melalui penggunaan dari
baik panas maupun asam. Asam yang telah digunakan dalam prosedur ini termasuk asam sulfat H2SO4, asam nitrat HNO3, dan perklorat HClO4, baik sendiri-sendiri atau dalam kombinasi. Hidrogen peroksida H2O2 juga digunakan untuk meningkatkan reaksi kecepatan dan untuk menyelesaikan pencernaan. Prosedur: timbang 0,5 sampai 1,0 gram kering yang telah digiling dan dicampur seluruhnya dan ditempatkan dalam gelas kimia atau digesti berukuran tinggi tabung. Yang kedua, tambahkan kerucut 5,0 ml HNO3 dan gelas penutup dengan kaca arloji atau tempat corong di mulut tabung pencernaan dan didiamkan selama semalaman atau sampai buih mereda. Yang ketiga, tempatkan gelas kimia yang tertutup di hot plate atau tabung digestion ke dalam blok digester dan panaskan pada 125 derajat Celcius selama 1 jam. Yang keempat, keluarkan gelas kimia atau tabung pencernaan dan biarkan dingin. Tambahkan 1-5 ml atau 30% H2O2 pada suhu yang sama. Ulangi pemanasan dan penambahan 30% H2O2 sampai intisari jelas. Tambahkan HNO3 tambahan sesuai kebutuhan untuk menjaga volume intisari. Setelah intisari sampul bersih, lepaskan kaca arloji atau corong dan turunkan suhu. Tambahkan encer HNO3 dan HCl atau kombinasi dari 2 asam dan diionisasi air untuk melarutkan sisa pencernaan dan membawa sampel ke volume akhir. Yang kedelapan, jika HClO4 akan digunakan, selesaikan langkah 1-4, tambah 2 ml HClO4 dan kembalikan gelas kimia atau tabung diekstruksi ke hot plate. Panas sampai keluar asap putih. Jika gelas kimia adalah wadah pencernaan, kurangi suhu hot plate dan lanjutkan pemanasan hingga residu tersisa hanya lembab akan gelas kimia dari hot plate dan dinginkan. Residu harus berwarna putih atau sangat kuning muda. Jika coklat atau kuning tua, tambah 1 ml HClO4 dan kembali ke hot plate. Saat residu putih atau sangat ringan kuning diwarna, ikuti prosedur yang diberikan pada langkah 7. Baik, itulah tadi hasil pemaparan diskusi kami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Fadel untuk pemaparan materi diskusi yang terakhir. Demikian pemaparan materi diskusi yang dapat kami sampaikan. Mohon kurang dan lebihnya ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.